Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas video pembelajaran tentang mata kuliah evaluasi pendidikan ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi yang namanya validitas instrumen. Sudah kita ketahui bahwa validitas instrumen ini merupakan materi terpenting dalam sebuah mata kuliah evaluasi pendidikan. Mengapa? Karena validitas ini akan menggambarkan hasil evaluasi yang akan kita lihat. Karena jika instrumen kita itu sudah valid, tentunya itu akan menggambarkan hasil evaluasi yang valid juga. Karena dalam pelaksanaan evaluasi, instrumen ini merupakan hal terpenting. Jadi sebelum instrumen itu dilaksanakan dalam pelaksanaan evaluasi, instrumen tersebut harus diuji terlebih dahulu validitasnya. Nah, untuk kita lebih memperdalami tentang materi validitas, kita bisa bersama-sama untuk menyimak video pembelajaran ini. Ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengingatkan kembali bahwa uji validitas ini merupakan hal penting ya untuk kalian seorang calon guru atau sebagai calon peneliti. Mengapa kita perlu memahami benar tentang materi validitas instrumen ini? Karena dengan adanya validitas ini, kita bisa membuktikan apakah instrumen atau alat ukur yang kita rancang itu sudah valid atau belum ya. Jadi kita kembali lagi ke konsep dari sebuah evaluasi, pelaksanaan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi itu ada namanya alat ukur atau instrumen. Salah satu syarat khusus instrumen tersebut dikatakan baik adalah memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari dahulu validitas ya. Baik, kita akan masuk ke dalam materi validitas. Di sini ada yang namanya validitas ya. Apa sih validitas itu? Jadi validitas itu merupakan ketepatan alat ukur atau instrumen yang digunakan untuk mengukur. Jadi kita bisa melihat sejauh mana instrumen atau alat ukur itu mampu mengukur apa yang harusnya diukur. Jadi maksudnya gini nih. Jadi dalam sebuah validitas itu kita harus dapat mengukur dengan apa yang seharusnya diukur. Di sini maksudnya apa? Jadi dalam pelaksanaan evaluasi itu kan banyak sih yang bisa kita ukur. Kita bisa mengukur hasil belajar, bisa mengukur proses pembelajarannya. Tetapi perlu saya tekankan bahwa dengan adanya hasil belajar itu akan mencerminkan juga bagaimana evaluasi terhadap proses pembelajaran dan program pembelajaran ya. Jadi misalnya kalian ingin mengukur hasil belajar sesuai dengan apa yang seharusnya diukur ya kan. Jadi hasil belajar itu kan banyak tuh. Ada beberapa aspek, ada aspek kognitif, ada aspek afektif dan aspek psikomotorik ya. Jadi instrumen tuh harus tepat, harus valid sesuai dengan ranah apa yang akan kita nilai ya. Jadi dalam perancangan instrumennya pun harus menggambarkan apa? Menggambarkan tentang ranah apa yang nantinya akan kita evaluasi. Jadi kita akan melihat apakah alat ukur itu sudah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, baik itu ranah kognitifnya, ranah afektifnya atau ranah psikomotoriknya dalam mengukur sebuah hasil belajar ya. Nah, selanjutnya jadi validitas tuh intinya kita akan melihat kevalidan dari sebuah
instrumen tersebut, ya kan. Nah, dalam pelaksanaan validitas ya, kita harus tahu nih bagaimana teknik pengujian validitas itu sendiri. Jadi teknik pengujian validitas itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu ada yang namanya pengujian validitas tes secara rasional dan pengujian validitas tes secara empirik. Ya, jadi untuk mengukur kevalidan dari sebuah instrumen itu kita terbagi menjadi dua. Ada yang secara rasional dan ada yang namanya secara empirik. Apa sih secara rasional? Apa? Rasional itu adalah berpikir secara logis. Ya, berpikir secara logis. Jadi pemikiran, melalui pemikiran. Lalu pengujian validitas tes secara empirik itu secara nyata, ya, secara pengalaman. Empirik itu kan nyata dan pengalaman. Dari sini pun sudah bisa kita bedakan dari kedua jenis pengujian validitas, ya. Kalau rasional itu bisa dikatakan lebih kepada pendapat, ya, lebih kepada pendapat, hasil pemikiran. Sedangkan dari pengujian validitas tes secara empirik ini menggunakan data-data, ya, secara langsung, data-data dari pengalaman yang didapat lalu dihitung, ya. Nah, dari pengujian validitas tes rasional itu terbagi menjadi dua, yaitu ada namanya validitas isi dan validitas konstruk. Lalu untuk pengujian validitas tes secara empirik itu pun terbagi menjadi dua, yaitu validitas ramalan dan validitas bandingan. Nah, kita akan belajar nih lebih dalam tentang jenis-jenis validitas ini, ya. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam yang namanya validitas isi. Nah, di situ bisa dibaca ya bahwa validitas isi ini adalah validitas yang diperoleh setelah melakukan analisis, penelusuran, atau pengujian terhadap isi yang terkandung dalam instrumen tes tersebut, ya. Jadi validitas isi ini adalah kita ingin melihat si pelaku penganalisis ini harus menelusuri, harus menganalisis instrumen yang dibuat untuk melihat kevalidannya yang terkandung dalam sebuah instrumen tersebut. Tujuannya apa sih kegiatan analisis dan penelusuran tersebut? Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana butir-butir dalam instrumen-instrumen itu mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur, ya. Jadi gini nih dalam validitas isi. Jadi kita ini melihat komponen-komponen keseluruhan dari isi instrumen tersebut. Misalkan contohnya nih, kalian merancang sebuah instrumen pastinya ada yang namanya kisi-kisi, ya kan. Dalam kisi-kisi tersebut ada yang namanya indikator, ya kan. Nah, dari indikator itu kan baru dikembangkan menjadi yang namanya butir atau item soal. Nah, validitas isi inilah nanti dianalisis apakah butir-butir soal yang telah kalian buat itu sudah memenuhi indikator yang seharusnya diterapkan dalam kisi-kisi pembuatan soal tersebut, ya. Nah, lalu bagaimana nih cara melaksanakan validitas isi? Nah, di sini ada pembuktian validitas. Jadi pembuktian validitas isi ini menggunakan teknik yang namanya expert judgment atau pendapat para ahli. Mengapa di sini pendapat para ahli? Karena kan validitas isi ini masuk ke dalam teknik pengujian rasional. Jadi dia lebih kepada penganalisisan, penelusuran secara dengan pendapatnya. Dilihat bagaimana kesesuaian antara kisi-kisi, indikator dengan butir item yang telah kita kembangkan. Nah, untuk pendapat para ahli ini tidak bisa sembarangan, ya. Itu harus minimal
harus minimal 3 ahli yang sesuai dengan bidang ilmu pada instrumen yang akan kita rancang. Ya, karena kan tadi sudah harus ada 3 ahli. 3 ahli ini pun tidak sembarangan. Harus sesuai dengan bidang. Harus sesuai dengan bidang ilmu instrumen yang kita buat. Misalkan jika kalian merancang sebuah instrumen tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya ketiga ahli ini adalah ahli yang berkompeten pada bidangnya, yaitu guru-guru pendidikan agama Islam atau yang berhubungan dengan agama Islam. Jadi ahli ini tidak harus mesti guru ya, bisa aja seperti ulama-ulama yang mengerti tentang agama Islam. Jadi pilihlah 3 ahli yang sesuai dengan bidangnya. Jangan kalian membuat instrumen tentang pendidikan agama Islam lalu kalian memilih para ahli ini seperti ahli dalam bidang PPKN, misalnya kewarganegaraan, karena merasa sama. Itu tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan ahli, sesuai dengan bidang ilmu yang sedang kita rancang instrumennya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian validitas. Aduh maaf, ini mengapa seperti ini ya, kita maaf ini ada kendala. Nah, validitas isi. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya validitas konstruk ya. Validitas konstruk ini pun masih masuk ke dalam teknik pengujian validitas dengan secara rasional ya kan. Ingat bahwa kalau rasional itu seperti pemikiran, masih dalam pemikiran. Jadi kita tahu bahwa validitas konstruk ini setipe dengan validitas isi. Jadi penganalisisannya itu masih menggunakan yang namanya judgment, expert judgment dari para ahli. Bedanya apa? Nanti kita akan belajar. Jadi validitas konstruk ini adalah validitas yang menunjukkan sejauh mana instrumen itu dapat mengungkapkan suatu kemampuan atau konstruk teoritis tertentu yang hendak kita ukur. Jadi ini lebih dalam lagi nih dari isi. Jadi lebih benar-benar ahli tersebut harus benar-benar memahami dari konstruk teoritisnya. Jadi apa sih yang hendak diukur? Misalkan yang hendak diukur dalam ranah apa? Kita harus mengetahui karakteristik dari ranah apa. Dalam hasil belajar itu ranah apa yang akan kita ukur? Misalkan ranah kognitif. Karakteristiknya seperti apa? Teoristiknya seperti apa? Lalu kita hubungkan dengan yang namanya instrumennya itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, tentunya ini akan lebih rumit ya dibandingkan dengan validitas isi, tetapi pada penerapannya sama-sama dia menggunakan expert judgment pembuktian validitasnya. Tetapi kalau di dalam validitas konstruk dia memang ada expert judgment, tetapi dia menggunakan teknik exploratory faktor analisis. Harus mencari faktor analisisnya apa nih? Kita harus mengeksplor faktor analisisnya tuh apa saja yang harus dianalisis dari sesuatu yang hendak diukur tuh apa. Dari ranah tersebut harus dieksplor, harus kita cari kerangka teoritisnya. Lalu konfirmatory faktor analisis atau CFA. Nah ini juga kita harus mengkonfirmasi tentang faktor analisis tersebut. Tentunya dalam penerapannya ini akan memerlukan waktu yang lebih lama ya dibanding dengan validitas isi, tetapi sama-sama dia menggunakan pendapat dari para ahli. Bedanya kalau misalkan di isi itu dia lebih simpel, hanya menganalisis antara isi dan antara butir soal, kesesuaian butir soal dengan indikatornya. Tetapi kalau di validitas konstruk ini lebih luas lagi dari konstruk teoritisnya, dari apa yang hendak diukurnya dalam ranah apa. Kita harus mengetahui teori-teori apa saja dalam ranah tersebut, harus disesuaikan dengan instrumennya, harus tepat dan
tempat guna dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam validitas ramalan. Validitas ramalan ini sudah masuk ke dalam teknik pengujian validitas secara empirik atau nyata ya, atau secara pengalaman gitu ya. Jadi benar ada data-data yang dicari. Lalu apa sih validitas ramalan itu? Validitas ramalan adalah validitas yang dapat menunjukkan sejauh mana alat ukur atau instrumen itu dapat memprediksi kemampuan peserta didik di masa yang akan mendatang. Jadi validitas ramalan ini bisa meramal nih, bisa menunjukkan sejauh mana alat ukur yang kita rancang itu untuk melihat kemampuan peserta didik yang akan di masa datang. Nah, pembuktian validitasnya itu menggunakan kriterion related validation. Ini menggunakan rumus yang cukup rumit ya, tapi ini akan kita pelajari di semester yang akan datang. Selanjutnya kita akan masuk ke validitas bandingan. Validitas bandingan di sini masih masuk ke dalam teknik pengujian validitas secara empirik. Dalam bandingan ini validitas itu dapat mengestimasi kemampuan objek evaluasi dengan alat ukur yang sama dengan tenggang waktu yang berbeda. Nah, ini jadi perbedaannya antara ramalan dan bandingan ini adalah kalau misalkan ramalan itu validitasnya tuh bisa memprediksi kemampuan peserta didik yang di masa akan mendatang, sedangkan validitas bandingan ini lebih mengestimasi sejauh mana sih ada nggak perbedaan hasil validitas dari jika sebuah instrumen itu dilakukan di waktu yang berbeda ya, di waktu yang berbeda. Nah, pembuktian validitasnya menggunakan kriterion related validation. Nah, contoh dari validitas bandingan ini adalah validitas tuh ditinjau dari hubungannya dengan alat pengukur lain yang dipandang dengan kriteria yang sama. Maaf, bukan alat ukur ya, dengan menggunakan alat ukur yang sama dengan tenggang waktu yang berbeda. Ini biasanya menggunakan rumus produk momen ya. Jadi ada hasil data uji cobanya di hari ini dan di hari yang akan mendatang, lalu dibandingkan bagaimana melihat validitasnya tersebut. Nah, dalam evaluasi pendidikan ini untuk seorang calon pendidik dan guru ini masih sebatas simpel saja ya. Jadi kita tidak perlu mempelajari lebih jauh lagi tentang validitas bandingan, validitas ramalan, dan validitas konstruk ya kan. Karena dalam pendidikan, dalam mata kuliah evaluasi pendidikan ini hanya diharapkan kalian sebagai mahasiswa atau sebagai calon peneliti itu bisa tahu apa sih yang dimaksud dengan validitas dan validitas apa yang bisa diterapkan untuk kalian sebagai calon pendidik dan calon guru ya. Jadi untuk materi ini yang harus kalian tekankan adalah kita akan memperdalam tentang validitas isi saja. Jadi seorang pendidik itu cukup paham validitas isi. Untuk konstruk dan validitas secara empirik dan bandingan itu biasanya digunakan untuk para ahli atau pengembang instrumen yang lebih benar-benar harus merancang sebuah instrumen yang harus memenuhi untuk orang banyak gitu. Dalam instrumen itu harus diterapkan kepada orang banyak dan penilaiannya benar-benar harus dinilai secara spesifik. Nah, contohnya tuh biasanya instrumen yang digunakan untuk tes TOEFL, tes bahasa Arab, lalu tes psikologi, soal-soal penseleksian seperti seleksi CPNS. Nah, itu biasanya validitasnya menggunakan validitas yang lebih rumit seperti konstruk, validitas bandingan, dan ramalan ya. Jadi untuk kalian cukup kita akan lebih memahami tentang validitas isi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembuktian validitas isi. Pembuktian validitas isi sudah saya jelaskan tadi bahwa validitas isi ini
kita menggunakan yang namanya expert judgment. Apa sih expert judgment ini? Expert judgment di sini maksudnya adalah pendapat ya, memberikan pendapat. Nah, dalam pembuktian uji validitas ini yang dibutuhkan adalah minimal 3 ahli ya, yang sesuai dengan bidangnya. Bidangnya di sini maksudnya instrumen apa yang kalian kembangkan, pelajaran apa yang kalian kembangkan. Jadi 3 ahli ini harus berhubungan dengan materi yang kalian kembangkan dari sebuah instrumen tersebut. Lalu expert judgment ini diapakan setelah mendapat pendapat para ahli? Nah, nanti hasil dari pendapat para ahli inilah yang akan kita uji validitasnya. Menggunakan apa? Menggunakan yang namanya koefisien validitas Eigen V. Ya, di sini rumus inilah yang akan digunakan untuk menghitung hasil pendapat dari para ahli tersebut. Pendapat para ahli ini biasanya seperti bentuk angket penilaian yang menggunakan skala Likert. Skala Likertnya antara rentang 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Dari data-data tersebutlah yang akan kita hitung yang bisa menggambarkan validitas dari sebuah instrumen yang telah kita rancang. Nah, rumusnya adalah V sama dengan sigma S per N dalam kurung C-1. Di mana V itu adalah indeks kesepakatan ahli atau rater mengenai validitas buktinya. Lalu untuk S di sini adalah skor yang diberikan setiap para ahli yang dikurangi, itu kurang ya, itu yang dikurangi dengan skor terendah pada rentang nilai yang kita berikan. Lalu N itu adalah banyaknya ahli, C itu adalah skor tertinggi atau maksimal dalam kategori yang dapat dipilih ahli atau rater ya. Selanjutnya jadi S ini kurang ini ya. Jadi skor yang diberikan dari setiap para ahli atau rater dikurangi dengan skor terendah dari rentang nilai yang ada dalam angket tersebut. Kalau rentang nilainya 1 berarti skor yang diberikan para ahli harus dikurangi 1. Nah, ini akan lebih jelasnya nanti di tutorial perhitungan uji validitas isi. Nah, selanjutnya adalah ada kriteria penilaian nilai V. Nah, ini kriteria penilaian nilai V yang dikutip dari buku Anas Sudijono ya. Di situ saya kutip dari situ bahwa nilai indeks V itu terdapat 3, yaitu dengan kriteria kurang valid atau tidak valid, valid dan sangat valid. Bisa kalian lihat di video tersebut nilainya ya. Nah, selanjutnya adalah contoh. Nah, ini merupakan contoh dari tabel penilaian validitas isi atau lembar penilaian dari validitas isi. Ya, jadi kalian harus, jika kalian ingin menilai validitas instrumen kalian dengan metode validitas isi ini, kalian harus membuat tabel seperti ini yang ada namanya indikator, ada butir soalnya, lalu ada kriteria penilaiannya. Di sini kriteria penilaiannya menggunakan yang namanya skala Likert. Jadi skala Likert itu ada skala yang mempunyai bobot. Biasanya skala Likert ini digunakan untuk instrumen-instrumen angket ya, atau penilaian dalam ranah afektif dan psikomotorik ya. Nah, skala Likert ini juga digunakan dalam penilaian validitas isi ini karena untuk menunjukkan besaran angka sejauh apa instrumen kita ini nilainya tuh udah sangat sesuai, tuh poinnya berapa, 4 atau 3. Karena nanti data-data tersebutlah yang akan kita hitung menggunakan rumus validitas Eigen V. Nah, di sini ada SS, SCS, dan TS, di mana SS itu adalah sangat sesuai dengan poinnya 4. Lalu di sini ada S itu maksudnya sesuai dengan poinnya 3, dan CS itu cukup sesuai dengan poinnya 2. TS ini adalah poinnya tidak sesuai yang artinya 1.
yang punya wewenang untuk menconteng apakah ini cukup sesuai atau tidak sesuai adalah ahli tersebut, karena ahlinya sudah memahami benar dengan indikator seperti ini butir soalnya harus seperti apa, apakah ini masih kurang sesuai atau tidak sesuai. Nah, dari para ahli itu bisa menggambarkan. Oleh karena itu, jangan kalian salah memilih ahli untuk melakukan penilaian validitas ini. Ya, ini adalah contohnya, indikatornya menyebutkan dalil nakli tentang makanan halal dan thayyib. Butir soalnya adalah Allah, ini pilihan ganda soalnya. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik, perintah ini terdapat dalam, nah ini ada pilihan gandanya A, B, C, dan D. Jadi kalau saya menjadi ahli, saya lihat sih ini sudah sangat sesuai ya, karena dia benar-benar menggambarkan indikator yang seharusnya diterapkan dalam butir soal tersebut. Ya, saya rasa cukup untuk pengantar materi tentang validitas ini. Untuk lebih dalamnya nanti setelah video ini ada yang namanya tutorial bagaimana melakukan perhitungan validitas isi menggunakan rumus ICAN. Ya, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan untuk kalian sebagai calon-calon guru atau para peneliti ini bisa menjadi referensi kalian dalam melakukan perhitungan validitas pada instrumen kalian. Ya, saya rasa cukup untuk videonya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.